Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi atau jumpa lagi bersama Lur. Lur itu saudara ya. Saudara, Sini orang akan melakukan podcast sederhana di rumah kediamannya Mas Lur ya, Mas Agus, Mas Agus. dengan karyawannya Dengan karyawannya ini salah satu karyawannya yang sudah menetap. yang sudah 3 tahun mengabdi di mana Lur? Nggak sulit. Bakso Lur, tunggu Lur, ambil rokok dulu. Nah, jadi ini anak buahnya Mas atau karyawannya Mas selaku keluarga ya atau kamanakan ya? Jadi dia kamanakan. Jadi podcast hari ini saya mau tanya teh Mas, jualannya sudah berapa lama jualannya dengan Mas Agus ini Mas? Wih, Ayo lah. cuma tambah diam dia, cuma fokus pengen. So berapa lama jualan dengan teh Mas Agus? Sana kamera lu. Lumayan cukup lama. Dari tahun berapa? Dari tahun 2020. Jadi saya belum jualan atau bantu-bantu sama Mas Agus ini, aktivitas sebelumnya ngapain Mas? Sana kamera Mas. Aktivitas sebelumnya itu sama, jualan bakso juga. Jualan bakso juga. Iya. Itu jualan bakso itu keliling atau menetap di satu tempat atau bagaimana lu? Keliling pertama. Dari desa mana ke kota mana atau simpang 3 atau belok-belok di mana? Kalau untuk kelilingnya itu desa ke desa. Oh, desa ke desa. Jadi desa di mana desa itu? Cuman dari kompleks baru ke desa sebelah melewati 3 desa. Oh, 3 desa. Jadi pengalaman yang Mas dapatkan selama jualan itu tur ke desa-desa itu apa-apa saja? Jadi iya apa-apa saja Mas? Ya kalau pengalaman untuk saya keliling sendiri itu, pengalaman saya itu ya simple ya, simple baru Jelas. Terus? Jadi kayak ibaratnya itu kurir ekspres antar makanan. Oh. Jadi kalau turunnya itu dari jam berapa Mas? Sampai jam berapa selesai jualannya itu? Kalau turunnya waktu saya masih keliling itu dari habis maghrib sampai jam 12 lewat. Jam 12 lewat itu berarti jam 12 malam. Iya. Jadi bawaannya itu apa saja? Bawaannya itu ya bakso sama gado-gado sama soto. 3 menu 3 menu itu ya? dengan 1 bakwan menu tambahan. Kalau saya dengar dari masyarakat yang Mas tempat-tempat bastap itu jual itu katanya Mas jualan kuah bugis kepala bentor. Itu waktu masih coba-coba. Kenapa saya bilang kuah bugis kepala bentor? Katanya juga ada tahu isi bandalam. Ya karena saya pikir 1 kepala bentor itu mahal, rugi saya. Jadi guys, Mas ini uji coba dia jualan kuah bugis kepala bentor sama tahu isi bandalam. Jadi banyak pembeli atau peminat? Kalau pembeli kurang, teman peminatnya banyak. Iya. Oke guys, itu menu porsinya Mas Indra. Nah, jadi awal Mas jualan, yang Mas rasakan itu ada pembeli yang orang jahat atau orang yang sudah minum, yang bapak ajak pakai masuk istilah di lorong tadi, bentar, kita minta duit panganan, kita bilakan minuman atau rokok apa. Pernah Mas jumpa yang begitu? Istilahnya kayak uang pengamanan lah ya. Iya, uang pengamanan. Kalau untuk uang pengamanan begitu, alhamdulillah ini di Gorontalo ini termasuk ya aman. Aman ya? Iya, aman dari kejahatan. Aman dari kejahatan. Iya. Biarpun dorang sudah minum, tapi dorang masih ingat itu bayar. Dorang masih ingat itu orang mencari. Bagus.
begitu ya. Terus Orang di Gorontalo ini nih memang sih banyak kenakalan, banyak kejahatan, tapi orang tahu tempatnya. oh, Di mana orang mencari, orang juga kan, aku pikir orang juga kan sama-sama mencari kan. Jadi orang kalau misalnya mau begitu, ya, sama-sama mencari kan. Kalau dipikir sama-sama juga susah, sama-sama keadaan. Jadi orang juga nakal, pasti kan ada tempat-tempatnya. Kalau nakal ya begitu, palingan itu kalau di lapas itu malu-maluin. oh, lapas apa ini mas? Ya lapas Gorontalo. Oh, Kalau ditanya, kasus apa sampai masuk penjara? Pak pajak. Pak pajak, Pak mas-mas mencari. Kan udah bagus. Iya, enggak bagus ya. Sekarang juga preman-preman ini sudah enggak ada. Kan orang sekarang kebanyakan preman-preman itu kalau misalnya cari kasus itu yang tren-tren sedikit, yang maco sedikit. Contohnya mas seperti apa? Contohnya misalnya pembunuhan, ya kan, dan nikaman. Jadi ini guys, podcast kali ini podcast Kaluhe, cerita bakso sudah, sudah ada ini apa? Kasus pembunuhan preman di sini. Ya itu kan namanya podcast kan semua masalah dibahas. Semua masalah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan yang poin kedua ini mas, apa yang kan pernah Temas jualan tuh, yang pernah Temas kayak merenungi bagi itu, kok jualannya sepi atau bagaimana, pembeli turun begini, biasa laku jam begini ini tidak laku, kan sudah diatur juga kan porsi rezekinya masing-masing kan. Iya. Jadi Ya. bagaimana? Namanya juga manusia itu kan. Manusia itu kan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk pemikiran begitu, semua orang pasti mengalami kayak lagi mencari, baru pendapatan kurang, habis itu tanggungan banyak. Ya kalau misalnya pribadi saya, ya itulah namanya mencari itu, biarpun mencari apapun harus disyukuri, dijalani ikhlas ya, ada beban apa-apa, pokoknya yang penting lancar itu untuk kebutuhan yang untuk dimakan hari-hari. Jadi begitu ya. Karena juga kan tahun-tahun ini kan masih sulit-sulitnya cari duit ya. Apalagi masa pandemi kemarin ya. Iya, itu sangat berhal positif, negatif sekali bagi masyarakat kecil, terutama para penjual kecil ini. Oke, jadi ini guys, Temas ini jualan ini dari sejak dia umur 15 tahun mas ya. Iya. Jualannya ini ya, jualannya bakso, bantu-bantu orang tua. Nah, jadi ini bisa kita ikuti pengalamannya si mas ini, pantang mundur, pantang menyerah. Jadi masih banyak juga orang-orang di sana malas-malas kerja mas. Iya. Contohnya cuma tidur, bangun apa begini mas ya. Ya itu sudah sudah kodratnya. Kalau untuk dari saya itu, kalau untuk malas-malasan lah jangan. Karena untuk malas-malasan juga kan pasti berbalik pada dirinya sendiri. Siapa yang malas? Bukan. Siapa yang begitu orangnya. Contohnya pasti begini. dia juga yang mengalami. Begitu. Jadi kalau malas-malasan ada guna. Malas-malasan juga ya itu tanggung sendiri. Kalau sebenarnya susah, tidak ada apa-apa, nah, kan rokok susah ya. iya, kan itu dari diri sendiri. Kalau suka hidup enak itu sebenarnya simpel. Tapi saya pernah dengar mas lama tinggal di hutan sekitar 4 tahun sendiri. Itu bagaimana ceritanya itu mas sampai tinggal di hutan? Kalau itu
Sampai belum mengenal ini jualan-jualan bakso gado-gado, kuah bungkus kepala bentor, tahu isi bandalam ini dia ini sempat Itu hoax. tinggal di itu hoax. Si hoax. Makanya netizen bilang, oh Mas Indra itu 4 tahun dia tinggal di hutan. Itu hoax itu. Oh itu hoax. Sambil dia mengembara, saling menembak apa? Predator atau apa namanya itu? Unggas. Jadi Itu karena sampai kenapa hoax gitu ya, karena hobi saya itu ya hobi saya apa Mas? hunting. Oh Hobi hunting kayak mandi-mandi di kolam begitu itu hunting Mas? Atau bagaimana sih hunting itu? Hunting itu karena gitu, hunting itu ya berburu lah. Oh berburu, kayak menembak-nembak burung atau apa begitu Mas? Mancing. Oh, mancing. Berburu itu mencari uang juga itu berburu. Oh berburu dolar ya? Berburu dolar. Itu masuk hobi. Oh hobi itu hobi. Jadi guys ini teh Mas, dia tidak pantang mundur, jiwa usaha di ini, Mas ya. Sekarang yang tanggungan sekarang apa Mas? Atau lagi angsuran motor atau apa? Tanggungan sekarang itu ya adalah Ada ya? ada. Pasti semua orang itu punya tanggungan masing-masing. Tapi dengar-dengar Mas sudah punya eskavator 1. Oh iya. Oh iya. Sementara lagi suruh sewa itu Pak orang sebelah. Jadi dia guys jualan keliling dia sudah bisa beli eskavator 1. Dan alhamdulillah eskavator itu sementara proses ya. Nah, proses. Sementara proses. Ya. Masih perakitan. Itu eskavatornya itu Mas, rakitan itu dibikin sendiri atau dipesan langsung dari? Itu saya beli itu masih rakitan. Oh rakitan, bongkar pasang berarti ya? Iya, semua sih kalau alat-alat elektrik pertama awalnya itu dari pabrik itu bongkar pasang. Oh, bongkar Cuman pasang. saya cuman bisa beli itu masih bongkar. Oh, masih bongkar ya? Jadi saya masih nyicil, masih masih bertahap. Saya masih nyicil itu bautnya. Oh, baru DPK Auto bagi ini Mas, masih ada DPK Auto bagi? Ya itu nanti nyusul, bautnya dulu. Oh, baut ini guys, jadi dia beli eskavator ini cuma bautnya. Iya, bautnya. Kalau ada rezeki, Oh, kalau ada rezeki beli DP cangkul itu. oh DP campur-campur itu ya? Iya. Baru semua perlahan-lahan DP tangan itu baru DP kap. Jadi sudah Baru berapa? mesin. Sudah berapa biaya itu semua itu Mas? Baru ini saya masih nyicil bautnya, ini masih kena 1 jutaan lah. Berarti Untuk baut ini baut bodinya. berarti 1 triliun ini bukan rupiah ini, 1 juta ya? 1 juta. Ya, namanya juga kan masih nyicil. Nyicil ya. Jadi guys jangan lupa subscribe di channel Iman Peras ini guys ya. Saya bersama sahabat saya yang sudah lama. Ini kelahiran tahun 1997 sudah punya usaha eskavator, jualan, sudah punya usaha somai di mana-mana. Itu karena hasil pekerjaannya sendiri. Jadi saya ini butuh banyak belajar untuk Mas ini. Jadi kalau tanggapan Mas selama jualan itu ada pembeli yang cuek atau yang Banyak. Mas mau bayar besok, Mas mau utang dulu Mas atau Banyak. sampai-sampai Mas tulis di kaca itu antibon. Iya. Saya lihat Mas. Kenapa begitu Mas ditulis antibon? Ya, gini ya, namanya orang mencari kan pasti ada juga kas bon utang, istilahnya utang kalau bahasa hasilnya utang. Utang. Ya kalau saya sih saya kasih aja, yang penting aman. Ini yang mana ya? Jadi Cuman kalau sampai lewat 3 kali saya sudah kasih lagi. itu bukan amanah itu ya? Iya. Seperti pelabuhan itu. Iya. Jadi begitu ya. Awal Mas jualan kuah bugis kepala bentor tahu isi bandalan itu Itu sempat lama dia cuma 2 minggu. cuma 2 minggu itu Mas. Prosesnya cuma 2 minggu ya. Iya, langsung habiskan modal saya di situ. Habiskan modal, belum pikir saya kembali ke laptop lagi. Besar modalnya sih itu. Besar modalnya ke situ ya. Jika mau pergi di Pekakas, tidak ada itu dandang paling besar itu untuk
muat kepala bentor. Oh, buat kepala bentor ya. Iya. Jadi sempat viral itu, sempat naik trending, bahkan sempat mau diundang ke ini Mas ya, ke Jogja ya, untuk ikut solo saya itu ya. Iya. Naik odong-odong, toya-toya atau apa itu ya. Itu dia. Saya tidak mau karena pikir juga itu hoax. Karena saya juga dengar pernah jualan ila bulu ego iloni, ada monyet ini yang terbang ke sana ke sini. Oh, itu iya. Itu Itu bukan hoax itu Mas. itu kalau hoax sih ada sedikit hoax. Cuman itu egonya itu ya betul. Di sini kan ada ego. Tapi kalau untuk ceritanya ke sana itu hoax. Wah, hoax itu ya. Iya. Baru saya dengar juga Mas punya channel YouTube, tapi sudah lama Mas tidak perkembangkan, padahal itu sudah monetize kan. Kenapa sudah tidak digunakan lagi YouTube-nya Mas? Alasannya karena kesibukan main atau apa? Alasannya sih kesibukan. Oh, Kesibukan itu ya setengah mati kalau untuk bikin channel, baru banyak kesibukan. kesibukan ya. Jadi podcast kali ini, podcast Kalu HDP Nama, jangan lupa mau subscribe di bawah sini channel YouTube Iman Pera, mau share, bagikan ke nenek, kakek, opa, semua mau dibagikan. Dan jangan lupa jangan lupa mau support terus, like, share, oke. Sampai di sini dulu Terang podcast hari ini. Insya Allah Terang akan ketemu tahun depan, minggu depan ya Mas ya. Hari depan. Sekarang Terang semua jual dulu, mempersiapkan Terang jualan sebentar malam. Oke guys.